Kemarin ada rumor Kamen Rider baru setelah Kamen Rider Gacha tamat. Tapi sebelum itu kita bahas Gacor episode 29 dulu. Episode ini masih episode santai, melanjutkan episode komedi misteri sebelumnya. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gacha episode 29 dulu. Di akhir video baru nanti kita bahas rumor tentang Kamen Rider baru yang akan datang setelah Kamen Rider Gacha tamat. Nah, di awal episode ini dibuka dengan sangat lucu yang memperlihatkan bagaimana nasib kepala desa yang telah diserang di akhir episode 28 kemarin. Kini dia terbujur kaku dengan posisi kaki menghadap ke atas dan setengah badannya tertimbun di dalam tanah. Tapi bukan itu bagian lucunya. Yang bikin lucu, pada saat orang-orang menolong kepala desa, ada orang yang cuma mengais-ngais udara. Entah ini dia takut kotor atau punya tenaga dalam, tapi kemungkinan ini kesalahan produksi yang seharusnya scene ini tidak terlihat pada bagian ini, tidak terlihat di kamera, atau pakai kamera dari sudut pandang yang berbeda, atau pas editing tidak terlihat oleh editornya karena episode ini kejar tayang, atau bisa jadi sengaja diperlihatkan sebagai bagian dari part komedi di episode ini, seperti adegan boneka jatuh di episode sebelumnya. Setelah bapak kepala desa ini berhasil diangkat, ternyata dia cuma pingsan tapi dengan keadaan tubuh kaku. Setelahnya tidak berselang lama terdengar teriakan lagi dari kejauhan dan kini sudah ada korban lagi. Kondisinya sama-sama pingsan dan badannya juga kaku, tapi korban kali ini terikat di bambu dengan tangan menunjuk ke arah tertentu. Entah siapa pelakunya, tapi di sini Kajiki malah sok-sokan jadi detektif misteri. Dia malah menuduh Hoshino sebagai pelakunya dengan alasan Hoshino melakukan semua ini agar masyarakat terus membutuhkan kekuatan magis milik Hoshino dan agar masyarakat desa tetap bergantung pada Hoshino. Atas alasan itulah Kajiki malah menuduh gurunya sendiri. Tapi lucunya masyarakat bukan hanya mengurung Hoshino, tapi juga mereka ikut mengurung Kajiki bersama Hoshino. Nah, saat Hotaru dan Renge hendak mencari pelaku sebenarnya dan Rine menjaga neneknya Renge, kembali terdengar teriakan dari korban selanjutnya, dan kali ini juga korbannya mengalami kondisi yang sama dengan kondisi badan kaku dan tangan menunjuk ke arah tertentu. Di episode ini juga menceritakan bagaimana masa kecil Renge yang seorang gadis kecil penakut dengan neneknya yang selalu melindunginya. Oleh sebab itu, Renge kini juga sangat ingin melindungi desa ini. Beralih ke Kajiki dan Hoshino, ternyata mereka berdua sudah menjadi korban juga dengan kondisi yang sama, badan kaku dan tangan menunjuk ke arah tertentu. Pas melihat Kajiki menjadi korban, reaksi Hotaru sangat lucu, seolah-olah Kajiki sudah benar-benar meninggal, padahal dia cuma pingsan saja. Di sana Rine sekilas melihat ada Atropos, kemudian dia mengikutinya. Di sini Atropos bertanya pada Rine, apa tujuan hidup Rine? Alasannya karena Atropos penasaran apa yang ada di pikiran Rine. Di sini Rine menjawab, dia berpikir apakah dia bisa memaafkan Atropos agar bisa hidup sebagai orang normal. Kelihatannya di sini Atropos sudah tidak punya tujuan lagi setelah kekalahan Gurion di 2 episode sebelumnya. Mengingat selama ini Atropos cuma mengikuti perintah Gurion tapi tanpa punya tujuan sendiri. Untuk saat ini kalau posisi final boss makin terasa nggak cocok kalau diisi oleh Atropos, karena sepertinya Atropos lebih mengarah ke akan tobat. Tapi siapa yang tahu, entah siapa nanti final bossnya yang belum bisa ditebak arah ceritanya akan kemana, karena nanti juga akan ada Kamen Rider Legend muncul di series Kamen Rider Gacha. Setelah Atropos menghilang, tiba-tiba muncul QB Malgam. Malgam rubah berekor 9 dan benar Malgam kali ini bukan ulah Atropos karena Malgam kali ini badannya berwarna putih bukan emas. Hotaru yang juga datang ke lokasi langsung melawan Malgam itu dengan form Steam Hopper dan Aper Skebo. Tapi Hotaru tidak bisa menyentuh Malgam itu sama sekali. Dan anehnya Malgam itu cuma menghindar dan tidak menyerang dengan serius. Lalu kemudian menghilang. Dari petunjuk yang ditinggalkan oleh para korban, Renge menyadari semua korban itu menunjuk ke arah kuil Kitsune. Kemudian mereka menuju ke sana. Setelah mereka sampai di sana, ternyata di sana sudah ada neneknya Renge. Tapi bukan dia pelakunya karena setelahnya juga muncul Kyuubi Malgam yang menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, Hotaru langsung menggunakan form Platina Gachan. Tapi meski menggunakan form terkuatnya, bahkan dengan tambahan kekuatan Chemi lain, Hotaru tetap kesulitan untuk menghadapi Malgam itu. Dan Malgam itu seperti
tetap tidak serius dalam bertarung karena dia masih menghindar saja. Sementara mereka berdua sibuk bertarung, Rine, Renge, dan neneknya terperangkap serangan bayangan dari QB Malgam yang memperlihatkan bayangan hantu bermata besar di hadapan mereka. Karena ini ceritanya Renge, jadi dibuat plot Rine tidak bisa berubah sehingga menjadi kesempatan Renge untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan kalung yang dia ambil dari Hoshino, Renge bisa menggunakan kekuatan kelima cemi kosmik di kalung itu dengan maksimal sehingga mereka bisa terbebas dari kurungan bayangan itu. Kemudian kelima kartu kosmik itu diberikan ke Hotaru. Saat menggunakan kelima kekuatan kosmik ini, QB Malgam bukannya melawan tapi malah pasrah di Rider Kick sampai membuat lubang di bukit batu dekat kuil Kitsune. Ternyata di sana ada sumber air panas yang bisa menyelamatkan desa dari rencana mengubah desa itu menjadi tempat sampah. Dengan adanya pemandian air panas, desa itu bisa mendapatkan pengunjung sebagai penghasilan dari desa ini, dan Cemi Nentel pun berhasil ditangkap dan mengungkap kalau yang menjadi Malgam adalah Dewa Kitsune di kuil itu untuk memberikan petunjuk bagaimana cara menyelamatkan desa. Dan Malgam kali ini kasusnya Malgam spesial, bukan Cemi yang terpengaruh ke dalam kegelapan jiwa manusia, tapi Dewa kuil itu yang meminjam tubuh dari Nentel. Kemarin ada yang berkomentar mau Malgamnya putih atau emas nggak berpengaruh, tetap akan kalah juga. Ya kalau cuma nonton gelutnya aja, mau lihat pertarungan ridernya saja ya pasti MC-nya menang. Tapi Malgam kali ini benar-benar berpengaruh ke cerita, bukan cuma monster sekedar ada. Karena sedari awal aku dibuat penasaran siapa pelaku sebenarnya dan apa tujuan sebenarnya. Bahkan aku sempat menduga Malgam ini adalah neneknya Renge karena dia tidak terima desanya dirubah menjadi tempat sampah. Tapi ternyata Malgam sebenarnya adalah Dewa Kitsune yang tidak tertebak olehku. Episode ini nuansa misterinya dapat dengan tambahan sedikit pengambilan gambar ala-ala horor tapi tetap ringan. Jadi menurutku episode ini bagus kalau kalian mengikuti ceritanya. Fight scene-nya juga bagus dan Takaya Aoyagi sukses memerankan karakter komedi. Meski episode 28 terasa seperti episode awal-awal series Gacha, pada episode 29 ini aku suka misterinya, komedinya, dan Malgamnya. Nah, kita sudah membahas episode 29. Beralih ke rumor Kamen Rider setelah Kamen Rider Gacha, dikatakan Kamen Rider baru itu akan menggunakan snack untuk berubah. Pada beltnya terdapat handle dan pada bagian depan beltnya terdapat wajah monster yang memakan snack itu. Mulut monster pada belt itu akan bergerak naik turun saat henshin dan akan langsung ada 3 rider sekaligus di awal series. Rider utama akan memiliki motif gummy dan secondary ridernya akan bermotif coklat. Terdengar aneh memang, tapi Toei pernah sukses membuat Kamen Rider dengan tema buah-buahan. Dan untuk Kamen Rider bertemakan coklat dan permen juga pernah ada, yaitu Kamen Rider Slash di Kamen Rider Saber, meski cuma tersirat dari rumah gula di cerita Hazel and Gretel dalam bentuk basic form Kamen Rider Slash. Tapi apakah kalian percaya pada rumor ini? Aku kembalikan pada kalian karena kemarin juga itu tanggal 1 April. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat yang sudah menonton sampai akhir, thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya.